Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Selamat datang di channel saya. Channel kita belajar bersama. Nah, hari ini kita akan memulai dengan materi baru, yaitu materi mengidentifikasi dan menyimpulkan teks cerpen. Baik, langsung saja saya jelaskan apa itu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks cerpen. Nah, sebelum masuk ke mengidentifikasi dan menyimpulkan, saya akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Pasti kalian di kelas 8 sudah belajar ya, atau di kelas 7. Nah, ini saya ringkas saja ciri-cirinya. Yang pertama, ceritanya singkat, pendek, dan padat. Nah, jadi cerpen itu sangat singkat sekali ya ceritanya, berbeda dengan novel. Yang kedua, panjang ceritanya kurang lebih 3 sampai dengan 10 halaman dan tidak kurang dari kurang dari 10.000 kata. Nah, jadi tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian penggunaan kata-katanya ekonomis. Nah, ekonomis di sini kata-katanya tidak terlalu banyak ya. Kemudian yang 4, penokohannya sederhana dan tidak mendalam. Nah, jadi penokohannya itu hanya tokoh-tokoh yang memiliki sifat yang sederhana saja dan tidak terlalu mendalam. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian unsur intrinsik cerpen. Apa saja unsurnya ya? Nah, ini saya mengulangi saja. Yang pertama ada tema. Nah, pasti kalian sudah tahu ya tema itu apa. Ide pokok dari keseluruhan cerita. Biasanya disebut juga ini hal yang paling umum dalam cerita. Misalnya temanya itu tentang kepahlawanan ya, yang baru-baru saja ya terjadi ini ya, 17 Agustus itu temanya kemerdekaan misalnya. Itu temanya percintaan. Nah, itu tema itu sifatnya sangat umum, berbeda dengan judul. Judul itu lebih khusus. Misalnya pahlawan Diponegoro. Nah, itu berbeda lagi, kan lebih khusus lagi pahlawannya siapa. Oke, saya lanjutkan. Latar atau setting. Nah, dari namanya saja sudah bisa dikenal ya. Nah, latar itu terbagi jadi 3, tempat, waktu, dan suasana. Misalnya di pagi hari, pada saat malam hari. Suasananya misalnya saat dia sedang murung atau saat dia sedang sedih. Itu. Oke, selanjutnya penokohan. Nah, penokohan di sini ada protagonis, antagonis, deuteragonis, dan tritagonis. Nah, kalian pasti sudah paham 3 di antaranya ini ya. Protagonis itu pelaku utama atau yang tokohnya bersifat baik. Antagonis itu tokohnya yang bersifat jahat. Nah, deuteragonis ini adalah tokohnya yang mendukung tokoh utama, dan dia ini terbanyak nomor 2 yang diceritakan di dalam cerita setelah protagonis. Protagonis itu terbanyak nomor 1, kemudian deuteragonis ini terbanyak nomor 2, yaitu biasanya tokohnya yang menasehati protagonis. Nah, itu deuteragonis namanya. Kemudian ada tritagonis. Tritagonis ini tokoh yang pelerai ya, tokoh pelerai antara protagonis dan antagonis. Tritagonis ini sebenarnya dia juga mendukung tokoh utama. Yang membedakannya apa dengan deuteragonis? Kalau deuteragonis ini dia paling sering muncul dari awal, sudah paling sering muncul. Kalau tritagonis ini dia hanya muncul biasanya di akhir cerita, Nah, itu bedanya ya. Oke, next. Alur atau plot. Nah, alur atau plot di sini apa ya? Nah, terbagi menjadi 3, maju, mundur, dan gabungan. Alur ini maksudnya jalannya cerita. Bisa maju, berarti ceritanya itu bertahap dari awal hingga akhir, diceritakan dengan runtut. Kalau mundur itu dia ada menceritakan tentang keadaan masa lalunya. Atau gabungan, maju dan mundur itu digabung. Dan yang terakhir, sudut pandang atau biasa dikenal dengan point of view. Nah, sudut pandang ini pertama dan ketiga. Nanti ada pembahasannya lagi ya, saya jelaskan. Nah, sudut pandang, point of view. Oke, langsung saja. Nah, yang
Pertama itu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Maksudnya itu dia menempatkan dirinya sebagai pelaku utama. Contohnya ada kata aku di dalam ceritanya. Aku berperan, aku adalah seorang pelajar misalnya. Dari awal sampai akhir dia itu banyak menceritakan tentang dirinya, tetapi menggunakan kata aku ya. Nah, kemudian pelaku utama di sini maksudnya apa? Dia paling banyak muncul. Nah, itu tadi ya, paling banyak muncul. Jadi itu disebut pelaku utama. Sudut pandang orang pertama tadi diartikan atau dicontohkan dengan kata aku. Pelaku utamanya dia yang paling banyak muncul. Nomor 2, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Nah, yang saya jelaskan pelaku sampingannya saja ya. Maksudnya pelaku sampingan di sini dia tidak sering muncul, lebih banyak muncul pelaku yang lain. Nah, misalnya lebih banyak muncul pelaku antagonis atau pelaku diotragonis. Tapi pelaku utamanya hanya beberapa kali saja muncul. Nah, itu dinamakan pelaku sampingan. Tetapi dia masih disebut sudut pandang orang pertama, yaitu contohnya tadi menggunakan kata aku, saya. Nah, itu ya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, pengamat. Nah, sudut pandang orang ketiga pengamat ini maksudnya orang ketiga di sini contohnya itu kata ia, mereka, atau menyebutkan nama orang. Misalnya Ansor. Nah, itu sudut pandang orang ketiga. Pengamatnya itu maksudnya dia hanya mengamati atau menjelaskan keadaan yang memang tidak detail di cerita itu. Dia sedang bekerja misalnya, kemudian dia melanjutkan pekerjaannya di malam hari. Nah, dia tidak detail, tidak sampai ke dalam hati ataupun ke dalam pikiran si tokohnya. Nah, saya lanjutkan. Yang terakhir itu sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Maksud serba tahu di sini ya saya jelaskan serba tahu saja. Nah, berbeda dengan pengamat, serba tahu di sini dia sangat senang sekali mendapatkan nilai 70. Nah, bisa saja orang mendapatkan nilai 70 biasa saja, tetapi dia sangat senang sekali. Dari mana dia tahu senang sekali? Dari yang tadi ya, sudut pandangnya. Sudut pandang serba tahu. Nah, seperti itu, dia sampai tahu di dalam hati dan pikiran orang itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan film yang saya suruh tonton kemarin. Nah, apakah judul film pendek itu menarik? Nah, ini tergantung orang-orang ya, tergantung masing-masing. Menurut saya menarik ya, menurut saya sendiri menarik filmnya. Kemudian apakah judul dari film pendek itu mencerminkan isi filmnya? Ya, sangat mencerminkan ya. Di akhirnya itu dia mencoba berubah. Kenapa sampai dia mau berubah? Nah, kenapa si tokoh ini sampai mau berubah? Karena dia melihat tokoh temannya itu yang bekerja keras untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian yang 4, sudut pandang apa yang digunakan? Nah, orang pertama pelaku utama ya, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Siapa sudut pandang orang pertamanya? Yaitu ya tokoh yang mencari tahu tadi. Kemudian bagaimana penokohan dari masing-masing tokoh? Penokohannya, masing-masing tokoh memiliki sifatnya ya. Yang protagonis itu yang dia hidupnya yang sederhana itu tokohnya protagonis. Kemudian yang hidupnya yang mewah dan selalu marah-marah itu dia antagonis. Nah, kita lanjut pertanyaan unsur-unsurnya. Alur apa yang terdapat dalam film tersebut? Nah, alur yang terdapat itu alur gabungan atau alur campuran ya, karena di tengah-tengah dia ada menceritakan atau flashback kembali. Kemudian yang 2, latar apa saja yang terdapat di film tersebut? Atau di rumah
Waktunya ada pagi hari dan malam hari. Temanya apa? Tema apakah tempat untuk film tersebut? Temanya tentang kehidupan. Nah, temanya tentang kehidupan ya. Nah, semoga bisa dipahami sampai di sini. Salah hilaf saya mohon maaf. Jika berkenan silakan like, comment, share dan subscribe channel ini. Biar kalian juga membangun channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.